Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kuliah Psikologi Pendidikan Dasar yang berjudul Kesulitan Belajar. Nah, sebelum kita memasuki video ini, jangan lupa follow, like, dan subscribe. Kenalkan, nama saya Nasya Kusuma dari Fakultas S1 Psikologi Universitas Abdurrahman. Baiklah, di sini kita akan membahas materi kuliah yang berjudul Kesulitan Belajar. Oke, sebelum kita masukin materi, apakah itu pengertian kesulitan belajar? Pengertian kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam belajar di mana menghambat proses belajar mengajar, yaitu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan atau masalah yang menghambat tercapainya suatu tujuan dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam kesulitan belajar mengajar ini dapat kita simpulkan menjadi 4 macam. Yang pertama, learning disorder. Yang kedua, learning disabilities. Yang ketiga, learning dysfunction. Yang keempat, slow learn. Nah, di sini kita akan membahas 4 kriteria kesulitan belajar tersebut. Yang pertama ada learning disorder atau kekacauan belajar. Nah, kekacauan belajar di sini seorang anak yang sedang melakukan proses belajar mengajar yang memiliki kekacauan dalam keadaan tersebut. Misalnya, dia tidak fokus dalam belajarnya. Nah, itu disebut sebagai kekacauan belajar. Dan yang kedua ada learning disabilities atau kemampuan belajar. Nah, yang dimaksud dengan kemampuan belajar di sini berarti masalah anak tersebut tidak dapat memahami pembelajaran, yaitu dari visual ataupun virtual dan auditori. Juga ada learning dysfunction. Yang dimaksud dengan learning dysfunction adalah mengacu kepada di mana seseorang tidak dapat melakukan proses belajar tersebut dengan baik atau proses belajar yang telah dilakukannya tadi tidak berfungsi dengan baik. Gejala selanjutnya yang menunjukkan bahwa sikap anak tersebut adalah kesulitan belajar adalah menunjukkan sikap emosional yang tinggi. Jadi anak di sini akan menunjukkan sikap pemarah ataupun dia akan mudah tersinggung kalau kita nasihati atau kita beri saran. Nah, sekarang kita akan membahas faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, penyebab dari kesulitan belajar itu adalah otak tidak bekerja dengan sempurna. Dan yang kedua, mungkin saja itu terdapat dari faktor genetika bawaan lahir. Nah, yang ketiga itu faktornya adalah kelahiran anak yang prematur. Dan yang keempat, terganggunya kesehatan mental anak atau siswa ketika proses belajar atau mengajar. Nah, selanjutnya pola asuh anak yang tidak tepat. Nah, di sini tergantung dari rumahnya. Jadi asuhnya seperti apa, itu berarti pola asuhnya tidak tepat. Nah, selanjutnya mengkonsumsi minuman berbahaya yang mengandung zat kimia atau zat alkohol. Sekarang kita akan membahas apa sajakah itu jenis-jenis kesulitan dalam belajar. Yang pertama itu ada non-verbal learning disabilities. Siswa tidak mampu belajar dari gambar dan tulisan apa saja yang dijelaskan kecuali mendapat penjelasan auditori dari orang lain. Jadi kalau misalnya dia hanya lihat saja, dia akan tidak bisa mencerna atau tidak bisa memahami. Dia harus mendapat penjelasan secara langsung dengan auditori dari guru atau pengajarnya. Selanjutnya ada diskalkulia. Apa yang dimaksud diskalkulia di sini? Jadi, diskalkulia di sini adalah siswa atau siswi tidak dapat memecahkan masalah persoalan matematika yang sedang dihadapi. Misalnya operasi hitung dalam pelajaran matematika. Di sini dia akan susah sekali dalam mengerjakan soal matematika tersebut karena itu adalah salah satu jenis kesulitan belajar.
Nah, lalu bagaimanakah cara kita mengatasi anak yang memiliki kesulitan belajar tersebut? Nah, yang pertama, kita membantu mengenali tipe belajar. Seperti apakah tipe belajar anak? Apakah dia bisa mendengarkan saja dengan auditori, atau dia harus dengan melihat dengan virtual, atau dengan dua-duanya, harus melihat dan mendengarkan penjelasan dari gurunya. Nah, selanjutnya, membuat belajar anak lebih efektif. Selanjutnya ada penyerapan informasi yang bagus. Nah, kita harus mencari strategi belajar apa agar anak dapat menyerap informasi atau menyerap pelajaran tersebut dengan bagus dan paham. Nah, selanjutnya evaluasi untuk memperbaiki strategi belajar anak. Nah, jika di sini kita kurang dalam mengajarkan pelajaran kepada anak, kita cari cara seperti apa agar anak tersebut mudah untuk mencerna dan memahami pelajaran yang akan diajarkan nanti, seperti dengan gambar-gambar atau dengan permisalan atau contoh. Ada pemberian motivasi kepada anak, seperti motivasi belajar. Ketika ia mendapatkan nilai yang bagus, kita sanjung dia dengan baiklah, kamu adalah anak yang sangat pintar. Nah, hal tersebut atau kata-kata tersebut bisa juga termasuk sebagai pemberian motivasi kepada anak agar anak lebih giat dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ada memberikan konsep reward dan punishment. Nah, selanjutnya adalah membantu individu mengenali dirinya sendiri. Nah, di sini kita membantu individu untuk mengenali seperti apa dirinya, metode pelajaran apa yang bisa mudah dipelajari dan mudah dicerna oleh anak tersebut. Apakah dia harus memiliki metode belajar yang virtual atau auditori atau mendengarkan saja. Baiklah, setelah ini kita telah mengetahui apa sajakah itu kesulitan belajar dalam anak, dan apa saja faktornya, dan apa saja jenis kesulitan belajar pada anak. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.